Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Clarissa Fania dengan NIM B10312010995. Pada hari ini saya akan membuat video mengenai analisis laporan tahunan PT Alam Sutera Realty Tbk di tahun 2020. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Good Governance kelas B. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita memasuki ke analisis perusahaannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, PT Alam Sutera Realty Tbk ini bergerak di bidang apa sih? Jadi PT Alam Sutera Realty Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti sebagai aktivitas utamanya. Kemudian perusahaan ini mengembangkan dan memanajemen pembangunan dan mengelola kawasan rumah tinggal, terus tempat-tempat wisata, terus kawasan industri, serta perhotelan hingga area rekreasi. Nah, PT Alam Sutera Realty Tbk itu sudah berdiri sejak 3 November 1993. Nah, setelah kurang lebih berdiri selama hampir 3 dekade, tentu saja perusahaan ini juga mengalami perkembangan-perkembangan yang akan juga kita bahas, terutama yang di tahun 2020 pada analisis laporan tahunan PT Alam Sutera Realty Tbk tahun 2020. Seperti yang kita tahu juga, tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun yang cukup berat bagi banyak industri dan perseroan, tidak terkecuali PT Alam Sutera Realty Tbk. Nah, PT Alam Sutera Realty Tbk ini terus beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi di lingkungannya dan di masyarakat, terutama pada saat wabah COVID-19 ikut melanda industri. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, pandemi COVID-19 sempat memberikan gejolak yang begitu besar bagi para pelaku perekonomian, tidak terkecuali pada sektor properti. Sebagai pelaku usaha di bidang properti, PT Alam Sutera Realty Tbk ini merasakan bagaimana sih pengaruh dari pandemi ini dan menyadari efek-efeknya bagi perusahaan. Maka dari itu, walaupun pandemi berjalan di tahun 2020 yang dimana akan kita bahas ini, itu tidak akan mengurangi sikap profesionalitas perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada para stakeholders yang harus mereka jaga. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pemegang saham utama atau pengendali pada PT Alam Sutera Realty Tbk khususnya pada tahun 2020. Nah, yang pertama ada PT Tangerang Fajar Industrial Estate yang memiliki besar kepemilikan sebesar 25,72%. Kemudian PT Manunggal Prime Development yang memegang sebesar 13,68%. Kemudian PT Mei Banking Sekuritas yang memegang sebesar 16,03% dan lain-lainnya di masyarakat yaitu sebesar 44,57%. Kemudian terdapat juga komposisi pemegang saham berdasarkan status kepemilikan per 31 Desember 2020. Yaitu ada dari pemodal nasional, itu institusi lokalnya sebesar 77,13%, dan ada dari individu lokal sebesar 16,75%. Kemudian terdapat juga dari pemodal asing, yaitu institusi asing sebesar 6,04%, sedangkan individu asingnya hanya sebesar 0,08%. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa adanya organ GCG itu untuk melindungi, salah satunya untuk melindungi hak pemegang saham. Nah, walaupun di tengah krisis tadi dan ketidakstabilan perekonomian, nah perseroan tetap harus menjaga nih segala tanggung jawabnya terhadap para stakeholder yang salah satunya adalah pemegang saham yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian PT Alam Sutera Realty Tbk ini pada laporan tahunannya menyatakan bahwa perseroan akan selalu memastikan bahwa organ-organ GCG terlaksana dengan baik. Perseroan juga memastikan bahwa dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip GCG juga terlaksana dengan baik, yang ada di antaranya prinsip-prinsipnya yaitu akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang menjadi akar dalam pelaksanaan GCG di perusahaan dan terus dilakukan evaluasi agar sesuai dengan perundang-undangan. Para pemegang saham memiliki
Wewenang tertinggi pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Nah, keputusan yang akan diambil di RUPS ini akan ditujukan untuk kepentingan bersama di perseroan. Hal tersebut yang sesuai dengan yang telah diatur pada Undang-Undang dan AD. Nah, para pemegang saham di RUPS akan menerima serta mengesahkan laporan tahunan perseroan. Nah, pembagian dividen kepada pemegang saham, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, dan garis miring atau direksi, serta menyetujui aksi korporasi penting atau material menjadi hak dan wewenang bagi para pemegang saham di RUPS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, kemudian terdapat juga Komisaris Independen, serta bagaimana struktur pengawasan di PT Alam Sutera Realty Tbk tahun 2020. Dan pertama kita akan membahas mengenai Dewan Komisaris. Nah, pada PT Alam Sutera Realty Tbk, Dewan Komisaris memiliki peran sebagai pengawas dalam pengelolaan dan kinerja direksi. Nah, Dewan Komisaris ini melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Oleh karena itu, Dewan Direksi memiliki akses penuh atas laporan dan informasi perusahaan agar dapat memberikan pengawasan dan nasihat yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian pada PT Alam Sutera Realty Tbk terdiri dari 5 anggota Dewan Komisaris per 31 Desember. Yang komisaris utama dijabat oleh Haryanto Tirto Hadiguno, yang kemudian pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Nah, Dewan Komisaris ini memiliki tanggung jawab kepada RUPS serta memantau praktik pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG pada perusahaan, serta juga memberikan arahan bagi kepengurusan yang dilaksanakan oleh direksi. Menurut laporan tahunan di tahun 2020, PT Alam Sutera Realty Tbk, Dewan Komisarisnya telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang meliputi melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan direksi secara menyeluruh, kemudian melakukan pembahasan atas rencana perusahaan yang disusun direksi, kemudian mengesahkannya, dan membahas dan menyetujui rencana jangka panjang perusahaan yang telah disusun oleh direksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Dewan Direksi. Dewan Direksi pada PT Alam Sutera Realty Tbk itu sebagai pengurus dan pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pemanfaatan aset perusahaan agar pengelolaan tadi sesuai dengan tujuan perusahaan dan kepentingan serta maksud perusahaan. Per Desember 2020, komposisi Dewan Direksi pada PT Alam Sutera Realty Tbk terdiri dari 1 direktur utama yaitu Joseph Sanusi Jong, kemudian 2 direktur Lilia Seti Prawati Sukoto dan RM Frankie AD, dan 1 direktur tidak terafiliasi yaitu Andrew Charles Walker. Direktur utamanya memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keseluruhan bidang di perusahaan. Nah, tugas dan tanggung jawab direksi itu terdiri dari yang pertama sebagai pengurus perseroan dan bekerja bagi kepentingan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua mewakili perseroan secara internal dan eksternal serta di dalam pengadilan. Nah, adapun kewajiban dari direksi untuk membuat serta memelihara daftar pemegang saham, terus risalah RUPS, risalah rapat direksi, serta melakukan penyelenggaraan pembukuan perseroan. Nah, kemudian kewajibannya juga meliputi melaporkan kepemilikan sahamnya. Nah, kinerja direksi ini akan dinilai secara internal melalui self-assessment dan akan dievaluasi setiap 3 bulan oleh Dewan Komisaris. Kemudian laporan performance management akan menjadi tolak ukur dari penilaian pada akhir tahun. Perusahaan melakukan penilaian terhadap kinerja anggota direksi dan melakukan corporate balance scorecard dan activity plan monitoring yang dilengkapi oleh PICA sebagai cara untuk mempertahankan kinerja yang optimal pada PT Alam Sutera Realty Tbk. Selanjutnya mengenai Komisaris Independen. Nah, pada PT Alam Sutera Realty Tbk, POJK nomor 33, POJK 04/2014, itu yang menjadi dasar dalam pengangkatan Komisaris Independen Perusahaan. Komisaris Independen Perusahaan terdiri dari 2 orang berdasarkan
ketentuan dari B dan POJK nomor 33/2014. Komisaris independen ini harus berkomitmen atas independensinya untuk tidak terlibat dan terpengaruh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di perusahaan. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur pengawasan. Pada PT Alam Sutera Realty Tbk, struktur pengawasan terdiri dari yang pertama adalah Dewan Komisaris, yang menjadi pengawas sebagai pengelolaan dan kinerja direksi, serta memberi nasihat kepada direksi untuk menjalankan kepengurusannya pada perseroan. Kemudian yang kedua, Dewan Komisaris bertanggung jawab secara langsung pada RUPS dan memantau praktik pelaksanaan GCG di perseroan. Dewan Komisaris kemudian membentuk komite audit dan komite nominasi dan remunerasi. Nah, komite audit berperan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Kemudian komite nominasi dan remunerasi berperan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, struktur, dan besarnya remunerasi yang akan disampaikan pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Pada PT Alam Sutera Realty Tbk, Prasasto Sudiatmiko merangkap jabatan sebagai komisaris independen sekaligus ketua komite audit dan komite nominasi dan remunerasi. Kemudian terdapat pula direksi yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Kinerja direksi kemudian akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Perusahaan juga memiliki satuan kerja audit internal dan sekretaris perusahaan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direksi. Tadi kita sudah membahas bahwa adanya komite audit serta komite lainnya. Apa sih peran, tanggung jawab, tugas, komposisi, dan keefektifannya? Nah, PT Alam Sutera Realty Tbk ini dibantu oleh komite audit, komite nominasi, dan remunerasi untuk melakukan tugas pengawasan serta menjaga strategi perseroan. Nah, yang pertama kita akan membahas lebih detail mengenai komite audit. Komite audit. Nah, Dewan Komisaris ini membentuk komite audit yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris itu sendiri dengan POJK nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit sebagai dasarnya. Komite audit memiliki peran untuk pertama memantau, kemudian mengkaji, serta memberikan jaminan atas integritas dan efektivitas dari laporan keuangan, kemudian manajemen risiko, kontrol internal, penerapan fungsi internal, serta kualifikasi dan independensi auditor eksternal. Nah, komite audit harus dapat bekerja secara profesional dengan mengemukakan pendapatnya secara objektif tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak yang lain. Kemudian per 31 Desember 2020, pada PT Alam Sutera Realty Tbk, komite audit diketuai oleh Prasasto Sudiatmiko dengan dua anggota komite audit lainnya, yaitu Cecilia Ratnasari Setiadi dan Stania Sweet Pranoto. Nah, sesuai ketentuan pada lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, komite audit ini harus bersifat independensi yang terlihat dari komposisinya pada PT Alam Sutera Realty Tbk. Nah, Prasasto Sudiatmiko merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit sekaligus sebagai Komisaris Independen Perusahaan dan Ketua dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, dua anggota Komite Audit juga berasal dari pihak eksternal perusahaan. Ini guna menjaga independensi di perusahaan. Nah, kemudian di sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugas pembantuan terhadap Dewan Komisaris. Yang pertama, menghadiri pertemuan rutin bersama internal Komite Audit dan manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua, menjadi penasehat bagi manajemen perusahaan terkait dengan sistem pengendalian internal yang meliputi aspek operasional, keuangan, serta pengendalian risiko. Kemudian yang ketiga, ada melakukan pemeriksaan atas laporan tahun keuangan triwulan perusahaan sebelum dipublikasikan. Kemudian yang selanjutnya ada menunjuk kantor akuntan publik atau KAP untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan tahun 2020. Nah, selanjutnya termasuk mengkaji dan meninjau hasil audit KAP sebelum diberikan kepada direksi dan Dewan Komisarisnya. Kemudian memastikan perusahaan bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal. Adapun tahun 2020, Komite Audit dari PT Alam Sutera Realty Tbk ini telah menghadiri rapat yang ada selama 5 kali dengan tingkat kehadiran ketua dan anggotanya secara 100% atau selalu hadir.
Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi. Nah, Komite Nominasi dan Remunerasi ini memiliki tugas dalam memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan, struktur, serta besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Berdasarkan aturan pada POJK nomor 34 garing POJK.04 tahun 2014, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama merekomendasikan penentuan komposisi anggota direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, serta kebijakan dan kriteria yang diperlukan pada proses nominasi dan remunerasi atas evaluasi kinerja anggota direksi dan Dewan Komisaris yang akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian yang kedua, merekomendasikan kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi yang akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi remunerasi dan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang keempat, merekomendasikan terkait program pengembangan kemampuan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah menerima laporan keuangan perusahaan. Nah, di sepanjang tahun 2020 ini, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan beberapa hal seperti melakukan pembahasan dan mengajukan komposisi direksi dan Dewan Komisaris untuk diputuskan di RUPS tahunan tahun 2020. Kemudian Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah memberikan rekomendasi dan mengajukan remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2019. Kemudian ada yang kita kenal dengan kebijakan suksesi direksi. Apa sih kebijakan suksesi direksi itu? Nah, kebijakan ini meliputi rencana untuk memberikan berbagai pengembangan yang bermanfaat bagi anggota direksi untuk melanjutkan jenjang karir, kemudian memotivasi, serta pelatihan-pelatihan untuk pemberian jenjang karir itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan memasuki mengenai peran audit internal dan manajemen risiko. Nah, pada PT Alam Sutra Realty Tbk ini, unit audit internal memiliki peran dalam melaksanakan audit serta konsultasi secara independen dan objektif. Nah, adapun tugas dan tanggung jawab dari audit internal adalah untuk menyusun serta melaksanakan rencana audit internal tahunan serta memberikan saran, perbaikan dan informasi yang secara objektif tadi tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Kemudian memeriksa dan menilai efisiensi serta efektivitas di bidang keuangan, akuntansi operasional, serta sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan perseroan yang lainnya. Kemudian membuat laporan dari hasil audit yang kemudian disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Kemudian memantau, menganalisis, serta melaporkan ke pelaksanaan tindak lanjut pada perbaikan yang telah disarankan, serta menyusun program yang untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya. Nah, unit audit internal juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal. Nah, hasilnya ini akan menjadi pertimbangan untuk menentukan perbaikan pada sistem dan kebijakan perseroan. Ini dilakukan di perseroan agar perseroan dapat berjalan dengan lebih efektif dan lebih baik lagi dalam industri dan operasional perseroan. Kemudian karena adanya ketidakpastian pada industri dan perekonomian, perseroan terus melakukan identifikasi dan menerapkan manajemen risiko yang berguna untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko pada berjalannya operasional perusahaan. Nah, dengan memantau terlebih dahulu risiko-risiko yang mungkin terjadi, ini dapat meminimalisir terjadinya risiko tadi. Dan perseroan dapat menerapkan suatu kebijakan yang relevan dan metode yang tepat dalam menjalankan operasional perseroan. Nah, pada PT Alam Sutra Realty Tbk, profil risiko yang telah dilakukan itu meliputi risiko ekonomi, risiko bisnis dan properti, kemudian risiko persaingan, serta risiko hukum. Itulah tadi riset-riset yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko yang mungkin terjadi di masa depan.
Nah, dalam melengkapi penerapan prinsip-prinsip GCG, perseroan tidak lupa nih pada aspek penting yaitu pengungkapan dan transparansi. Ini dilakukan guna menjalankan praktik bisnis yang berintegritas dan berpegang teguh pada nilai dan budaya perseroan. Nah, transparansi pada perseroan berpegang pada aspek keterbukaan informasi. Perseroan telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dari penerapan aspek transparansi ini, terutama pada para pemangku kepentingan. Nah, ini dapat dibuktikan bahwa tercantumnya informasi-informasi mengenai perusahaan yang diletakkan pada situs website resmi perusahaan yang dapat diakses untuk umum. Nah, ini juga merupakan penerapan dari POJK nomor 8 garing POJK.04 garing 2015. Adapun situs website milik PT Alam Sutera Realty Tbk beralamat di www.alamsutrarealty.co.id dan www.alaminformasi.com. Hal-hal yang diungkapkan meliputi perkembangan dari bisnis perseroan, kemudian aktivitas pemasaran di perseroan, portofolio produk perseroan, serta beragam informasi dan publikasi korporasi lainnya. Maka pada website resminya terkandung informasi umum perusahaan publik, informasi bagi investor, informasi mengenai tata kelola perusahaan, dan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, kemudian kesimpulan yang kita dapat dari pelaksanaan GCG di PT Alam Sutera Realty Tbk ini, khususnya setelah melihat analisis dalam laporan tahunan di tahun 2020, di era yang selalu mengalami perubahan ini, perseroan sadar bahwa diperlukannya komitmen untuk menjalankan bisnis secara profesional. Nah, komitmen ini perlu menjadi pegangan bagi perseroan untuk selalu konsisten dalam menerapkan tata kelola perusahaan sebagai wujud tanggung jawabnya kepada para stakeholders dan para pemangku kepentingan dalam perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, kemudian hal ini mendorong perseroan akan pentingnya praktik GCG dalam kegiatan operasionalnya secara keseluruhan. Penerapan praktik GCG menyatakan pula bahwa kepatuhan perseroan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas atau UU PT. Kemudian pedoman umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance POJK Hal ini mendorong perseroan akan pentingnya praktik GCG dalam kegiatan operasionalnya secara keseluruhan. Nah, penerapan praktik GCG menyatakan pula kepatuhan perseroan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas atau UU PT. Kemudian pedoman umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance POJK serta peraturan BEI dan peraturan perusahaan. Nah, dari yang saya lihat di laporan tahunan PT Alam Sutera Realty Tbk tahun 2020, perseroan telah menerapkan praktik GCG karena sadar bahwa peran dan fungsi serta tujuan adanya GCG ini. Kemudian perseroan juga menerapkan praktik GCG yang berpedoman pada 5 prinsip dasar GCG, yaitu transparansi yang mengutamakan aspek keterbukaan informasi, akuntabilitas yang mengutamakan kejelasan atas hak dan kewajiban antar organ GCG, yang kemudian pertanggungjawaban yang mengacu kepada kesesuaian pengelolaan perusahaan atas peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Kemudian terdapat pula kemandirian yang berfokus kepada pengelolaan bisnis secara independen dan objektif. Dan yang kelima adalah prinsip kewajaran yang mengacu pada aspek keadilan dan kesamarataan bagi seluruh pemangku kepentingan. Maka dapat saya simpulkan bahwa penerapan GCG di PT Alam Sutera Realty Tbk tahun 2020 ini berdasarkan laporan tahunannya dapat terbilang sudah terlaksana dengan baik. Baiklah, sekian dari saya pemaparan mengenai analisis laporan tahunan tahun 2020 PT Alam Sutera Realty Tbk. Tugas ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Good Governance kelas B. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.